Malam, Sobat BMP. Jumpa lagi nih di Siniar AP 2023. Sebelum kita mulai perbincangan malam ini, mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih kami ucapkan kepadamu karena melalui berkat roh dan curahan kasih-Mu, kami semua pada malam hari ini dapat berkumpul di sini untuk mendengarkan podcast mengenai Sinar AAP tahun 2023. Bapak berkatilah hati dan pikiran kami, bukalah seluruh pikiran hati kami, supaya apa yang kami dengarkan pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami untuk kami mampu bertoleransi sesama. Pak, semua ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Satu Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Wah, Sobat BMV, senang sekali nih saya bisa bertemu dengan Sobat BMV pada pertemuan Sinar AAP 2023 nih. Nggak kerasa nih kita sudah ada di penghujung tahun 2023. 2023. Waktu setahun itu tidak terasa ya, dan sekarang sudah di bulan Desember. Seperti yang kita tahu nih, saat ini kita sudah memasuki masa Advent, masa penantian kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh ya, Sobat BMP yang dikasih Tuhan, sebelumnya izin saya menyapa ya. Malam ini kita bertemu di sini, dan saya juga tidak sendiri pada malam hari ini, ditemani dua kakak-kakak yang cantik sekali pada malam hari ini. Pertama ada Kak Novi. Selamat malam Kak Novi. Malam, Kak Ades, malam Sobat BNP. Berikutnya ada Kak Yuyana. Selamat malam Kak Yuyana. Selamat malam Kak Ade, selamat malam Sobat BMV. Oh ya Sobat BMP, kalau ingat kami bertiga, kami kemarin sempat mengisi mengenai BKSN, ya kita bertemu lagi nih di Senior Api tahun 2023. Nah, kami bertiga pada malam hari ini akan melakukan pembicaraan mengenai AAP tahun 2023 ini. Nah, tema AAP pada tahun ini yaitu kita diutus untuk berdialog dan bertoleransi. Mari Sobat BMV, kita juga siapkan kitab suci kita karena akan ada banyak hal yang menarik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Oke, kita langsung aja nih. Kak Raffi, bantu jelasin dong, mengapa temanya itu kita diutus untuk berdialog dan bertoleransi. Oke, baik Kak Ades dan Sobat BNP. Tema AAP sekarang ini masih berkaitan dengan beritus penutup di saat Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi itu dibagi menjadi 4 bagian. Ritus pembuka, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Nah, di AAP tahun 2022 itu telah dibahas mengenai liturgi sabda. Dan di APP 2023 kemarin kita bahas mengenai liturgi Ekaristi. Sekarang di AAP 2023 kita akan menelaah dan menghayati ritus penutup. Terus yang dikaitkan dengan tema dialog dan toleransi. Sehingga secara keseluruhan tema AAP 2023 ini adalah kita diutus untuk berdialog dan bertoleransi. Seperti itu Kak Des. Wah, oke, menarik nih temanya. Karena tema ini dapat dimaknai secara luas ya Kak. Dan pas banget ya situasinya kayaknya, apalagi sekarang ini kita kan sudah mau pemilu ya. Gimana nih Kak Nopi? Menurut Kak Nopi? Benar. Jadi kita balik untuk yang kita sebagai umat Katolik, di mana setiap kali kita selesai mengikuti perayaan Ekaristi, kita akan mendapat perutusan dari imam. Nah, kalau Kak Ades dan Kak Yuna ingat kata-kata berikut. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Atau saudara-saudari, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Atau saudara-saudari, pergilah dengan damai. Cuma banyak dari kita itu tidak memaknai dari kalimat-kalimat itu tuh, gitu Kak Ades. Ya selain nggak mau maknai, tetap memahami, kadang ada yang pulang duluan ya dari misa. Oke, Itu. oke Luar gimana nih Kak biasa. Yuyan tanggapannya? Ya,
Betul seperti apa yang dikatakan oleh Kak Novi tadi, Kak Aris. Seringkali kita hanya menganggap kalimat tersebut hanyalah rutinitas dari perayaan Ekaristi yang harus dilalui ataupun dilewati karena makna kalimat tersebut tidak jelas. Coba kita sedikit bedah apa ya kira-kira maksud dari marilah pergi. Ini kita disuruh pergi kemana ya? Untuk apa? Untuk melakukan apa? Kepada siapa? Kalau dijabarkan banyak ya ternyata. Nah, ini bisa juga dimaknai secara sempit seperti aktif dalam kegiatan lingkup gerejawi. Demikian Kak Ades. Oke Kak Yuyan. Kalau ngomongin soal aktif di lingkup gereja, itu sebenarnya hal yang baik dan gak salah kan ya. Gereja juga membutuhkan banyak umat yang mau aktif melayani, seperti putra arta, lektor, ataupun orang-orang yang dapat membantu dalam kegiatan-kegiatan gereja. Apa mungkin sih ini artinya kita juga diminta untuk juga aktif nih di luar lingkup gereja, ya Kak Yuyan? Ya, jadi begini Kak Ades. Kita semua dapat memaknainya seperti ini. Selain berfungsi untuk mengakhiri rangkaian perayaan Ekaristi, ritus penutup sekaligus mengantar umat untuk kembali ke perjuangan hidup sehari-hari dan menjalankan keutusannya di dunia. Jadi supaya keselamatan menjangkau seluruh umat manusia, kita dapat mewartakan Injil kepada semua makhluk. Kalau mengutip istilah Kardinal Suharyo, kita diutus untuk menyucikan dunia. Demikian Kak Ades. Jelas banget ya sekarang. Semoga Sobat BMV juga jelas ya tentang kenapa tema ini kita bahas. Nah, di AAP tahun 2023 ini dibagi jadi 3 subtema dalam 3 pertemuan. Nah, kita akan bahas satu persatu nih. Mari kita mulai dulu dengan pertemuan pertama yang akan mengambil subtema gereja diutus sebagai tanda dan sarana keselamatan. Yang kita ketahui bersama, Sobat BMV, Kak Yuyana, dan Kak Novi, dalam pembaharuan Konsili Vatikan kedua, khususnya mengenai gereja, adalah adanya pengembangan pemahaman dari gereja sebagai lembaga keselamatan menjadi gereja sebagai sarana sakramen keselamatan. Nah, gimana nih Kak Novi mengenai ini? Oke, Kak Ajas, ini cuma membantu aja ya. Singkatnya tuh seperti ini ya, Sobat BNP. Gereja hadir sebagai tanda sekaligus sarana yang mewujudkan kesatuan mesra manusia dengan Allah dan kesatuan seluruh umat manusia. Hmm. Ini itu keselamatan tidak hanya fokus pada gereja aja, pada lembaganya ini, tapi pada kesatuan umat manusia dengan Allah dan kesatuan umat manusia yang ditampilkan oleh umat Allah. Ini agak mengarah ke arah teologis ya. Jadi, kalau kita menampilkan kesatuan dengan Allah dan dengan sesama, maka akan ada keselamatan. Hal ini yang menjadi dasar agar kita menggalang dialog dengan umat beragama lain dan bersikap positif dengan agama-agama lain. Itu menegaskan komitmen gereja untuk tetap melanjutkan tugas perutusan Kristus. Demikian Kak Des. Oh, menarik nih kalau kita dianggap sebagai umat Allah yang harus menampilkan citra Allah nih, Ya, apalagi kepada sesama kita ya. Oke, Kak Novi, sudah sewajarnya sih emang kita harus bersikap positif dengan agama lain, apalagi ruang lingkup kita yang suka lumayan lebar ya dalam keseharian. Baik, di pertemuan pertama ini kita akan sedikit membahas tentang kisah kehidupan yang akan diceritakan dan mengambil dari sebuah cerita dari Santo Tarsisius. Oke, Kak Yuyana, boleh dong bantu sedikit cerita mengenai kisah Santo Tarsisius ini seperti apa? Baik Kak Ades, saya sedikit ceritakan ya mengenai Santo Tarsisius. Tarsisius lahir di Roma pada tahun 263 Masehi, di zaman penganiayaan umat Kristiani oleh penguasa Romawi. Ketika berumur 12 tahun, ia menjadi seorang akolit, sekarang semacam putra altar. Dia dan ibunya rutin mengikuti misa pagi yang biasanya diadakan di katakombe. Suatu hari ada permintaan dari imam kepada umat
untuk membantu mengantarkan hosti kudus kepada umat Kristiani yang ada di penjara dan akan dihukum mati. Dan Tarsisius mau mengajukan diri setelah mendapat persetujuan ibunya. Awalnya semua meragukan, tapi melihat kesungguhan dan keberaniannya, Tarsisius diizinkanlah. Dalam perjalanan, ketika melewati daerah serdadu Romawi aman. Namun ketika melewati lapangan dan bertemu teman-temannya yang sedang bermain, keadaan menjadi berubah karena Tarsisius menolak ajakan teman-temannya, sehingga mereka heran dan penasaran dengan apa yang dipegang oleh Tarsisius. Tapi Tarsisius tetap menjaga hosti kudus dengan baik, membuat semua temannya kesal dan akhirnya melempar batu ke arah Tarsisius. Dengan teriakan dari seorang serdadu Romawi yang bertobat, membuat teman-teman Tarsisius lari meninggalkan Tarsisius yang tak berdaya. Akhirnya, walaupun hosti kudus selamat, namun Tarsisius tidak bisa bertahan dan ia pun meninggal. Begitu ceritanya Kak Ades. Wah, sedih banget ya Kak Yuyana, sampai saya terpaku dengerin ceritanya. Sudah masih muda, berumur 12 tahun, sudah harus merelakan dirinya untuk sebuah hosti ya, kalau kita boleh ingat. Dan dari cerita tadi nih, bahwa sangat terlihat sekali bahwa Santo Tarsis ini sangat mencintai Yesus. Dengan kuat ia menahan hostinya, dia berjuang agar umat yang membutuhkannya mendapatkan hosti tersebut. Oke, Sobat BMP, sedikit refleksi. Apakah kita juga sudah nih seperti Santo Tarsisius? Nah, sebagai sambungan nih dari kisah Santo Tarsisius, kita akan buka nih tentang bacaan kitab suci dari Injil Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12. Boleh nih Sobat BMP buka juga di rumah apa kitab suci. Nah, baik nih, kalau bisa minta tolong bantuannya dong Kak Novi, cerita sedikit nih mengenai Injil Lukas ini. Oke, baik Kak Ades dan Sobat PNP. Jadi singkat cerita aja ya, di bacaan ini tuh diceritakan kalau Yesus mengutus 70 muridnya mendahuluinya ke tempat yang hendak dikunjunginya. Ini tujuannya untuk mempersiapkan tempat itu sebelum kedatangan Yesus. Nah, Yesus berpesan supaya para murid tidak membawa apa-apa dan saat datang ke kota atau tempat tersebut, jika diterima, makanlah apa yang dihidangkan dan sembuhkanlah yang sakit. Namun, jika mereka tidak diterima, pesan khususnya ini, pergi ke jalan-jalan raya dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami tebaskan padamu. Namun ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Jadi ceritanya kurang lebih seperti itu ya Kak Des. Oke, oke, oke. Cukup menarik juga ya mengenai kisah Injil ini. Oke, terima kasih Kak Novi untuk penjelasan singkat dari bacaan kitab sucinya. Kalau gitu, kita bahas sedikit. Apa nih kaitannya antara kisah Santo Tarsius dan juga bacaan dari Injil kitab suci dari Injil Lukas tadi mengenai tema pada kali ini? Boleh dong dibantu Kak Novi? Oke, jadi dari kedua cerita itu, dari Santo Tarsius maupun cerita dari para murid Yesus yang diutus, jadi semua itu mereka berdua sedang melakukan tugas perutusannya. Jadi Hmm. mereka itu secara tidak langsung diutus untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan, seperti yang sesuai dengan tema utama kita, tema subtema pertemuan utama ini, gitu. Oke, jadi kita diminta nih setelah selesai ini kayak selesai misa kita diutus ya. Oke, baik Kak Novi, udah bisa dimengerti nih. Semoga Sobat BFP juga mengerti nih sedikit pembahasan kita mengenai pertemuan pertama. Baik, kita lanjut lagi ke pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua kali ini mengambil subtema gereja yang berdialog. Jadi setelah di pertemuan pertama kita diutus, sekarang kita lebih ke arah bagaimana dan apa yang dilakukan setelah kita diutus. Caranya yaitu dengan mengupayakan dialog dengan penganut agama lain atau umat sesama yang beragama lain atau orang-orang di sekitar kita yang beragama lain agar karya keselamatan bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke Kak Yuliana, boleh dong dibantu mengenai pertemuan kedua kali ini?
Baik, Kak Ades. Pada pertemuan kedua ini diambil dari kisah kehidupan perjalanan Paus Fransiskus ke Uni Emirat Arab dan menjadi tonggak sejarah dalam dialog antara umat beragama. Nah, pada dialog ini ternyata membuka pintu-pintu untuk pembicaraan toleransi yang perlu didengar oleh seluruh dunia. Di kota Abu Dhabi, Paus Fransiskus bersama Imam Besar Al-Azhar Sheikh Ahmed El Tayeb telah menandatangani dokumen tentang persaudaraan manusia untuk perdamaian dan hidup beragama. Dokumen Abu Dhabi ini menjadi peta jalan yang sungguh berharga untuk membangun perdamaian dan menciptakan hidup harmonis di antara umat beragama dan berisi beberapa pedoman yang harus disebarluaskan ke seluruh dunia. Demikian Kak Ades. Wah, keren juga nih kita bisa buat sebuah dokumen perdamaian dengan umat beragama lain. Keren nih sebenarnya Bapak Paus kita ya. Ya, semua Bapak Paus sih menurut saya keren. Nah, ada nih satu kata-kata yang saya ingat dari Bapak Paus Fransiskus di mana beliau menegaskan iman kepada Allah itu mempersatukan dan tidak memecah belah. Iman itu mendekatkan kita, kendati pun ada berbagai macam perbedaan dan menjauhkan kita dari permusuhan dan juga kebencian. Keren banget ya, gimana kan Opi? Menurut kan Opi? Iya, Bapak Paus kita tuh keren banget loh. Kita OPBGT deh gitu. Dengan Oke, oke. adanya dokumen Abu Dhabi ini ya, jadi Bapak Paus Franciscus ini mendesak kita semua nih agar dokumen ini bisa disebarluaskan sampai ke akar rumput kepada semua umat yang beriman kepada Allah. Jadi kita semua ini harus belajar loh mengenai dokumen Abu Dhabi ini dan bisa juga melaksanakannya kepada sesama kita gitu. Benar, 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 benar. Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, setelah kita mendengarkan kisah kehidupan dari Bapak Paus kita, kita akan masuk nih ke bacaan kitab suci. Sobat BMV boleh dibuka kitab sucinya dari Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, pasti Sobat BMV sudah sangat sering nih mendengar cerita ini. Nah, cerita ini mengenai Yesus yang bertemu dengan Nikodemus yang merupakan seorang Farisi dan juga seorang pemimpin Yahudi. Nah, intinya Nikodemus bertanya nih sama Yesus, bagaimana cara untuk dilahirkan kembali? Dan jawaban Yesus bukan dilahirkan secara jasmani, melainkan secara rohani dan dilahirkan dari roh. Mungkin kita sendiri juga agak susah menelaahnya, tapi kalau teman-teman baca berulang kali pasti akan mengerti. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih Yesus mau meladeni dialog dengan Nikodemus yang merupakan seorang Farisi dan seorang pemimpin Yahudi? Gimana kan, Obi? Gini loh Kak Ades, sebenarnya kalau kita berdialog itu dari yang awalnya tidak mengerti, kita bisa jadi mengerti kan. Nah, Hmm, tentunya dengan cara dialog yang baik ya, tanpa ada apa keinginan menang sendiri, jawaban kita paling benar, tentu dan sebagainya macam seperti itu. Nah, di sini ini dengan dialog, eh, Nikodemus akan mengerti maksud dari perkataan Yesus tersebut, sehingga menjadi tertarik untuk mengenal Yesus lebih dalam. Apa yang hmm, mau Yesus lakukan. Walaupun Nikodemus adalah seorang pemimpin Yahudi yang Farisi yang pintar juga. Tapi dengan dialog, hmm, jadinya lebih baik lah. Dijamin dah. hmm. Oke deh, teman-teman boleh deh dibuka kitab sucinya, kemudian dibaca deh. Nanti akan mengerti tentang hal tersebut. Oke, berarti menurut saya penting banget ya sebenarnya kita berdialog nih. Asal dengan syarat yang disebutkan tadi ya, tidak meneguhkan ego sendiri. Mungkin Ya. dialognya akan lancar ya Kak ya. Mhm. Oke, dengan dialog antar umat beragama, selama kita mau mendengarkan dan saling berbagi dalam dialog tersebut, pasti akan indah hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih, Kak Novi dan Kak Yuyan, Sobat BMV sekalian. Kita akan langsung masuk ke pertemuan ketiga dengan subtema gereja yang bertoleransi. Nah, ini akan kita bahas semakin dalam nih mengenai tema API tahun 2023 ini. Nah, kita masuk ke dalam pelaksanaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Yuyana, bantu saya dong.
buat sedikit bahas tentang pertemuan ini. Ya, baik Kak Ades. Kita tinggal di Indonesia yang merupakan negara majemuk dengan berbagai budaya, suku, ras, dan agama. Di dalam kemajemukannya, Gereja Katolik selalu memandang sesama warga negara sebagai saudara dan keluarga. Dan kita semua diminta untuk mengupayakan persaudaraan dan kekeluargaan tersebut. Ketika kita sudah melakukan dialog dengan penganut agama lain, kita pun semakin sadar dan mampu untuk bertoleransi dengan mereka, sehingga kita dapat hidup rukun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demikian Kak Ade. Menarik sih tema ketiga ini, gereja yang bertoleransi. Nah, toleransi itu sendiri bentuknya seperti apa nih Kak bagi kita? Dan bagaimana sih cara kita mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kak Novi, boleh dong bantu saya? Eh, kita akan bercerita ya dengan mengenai kisah kehidupan yang dibahas di buku AAP ini mengenai Mhm, toleransi yang terjadi di paroki Santa Faustina Kowalska di Tajur Halang. Ini paroki tetangga kita ya. mhm, Ini kejadiannya di Lebaran tahun 2022, menjelang Lebaran. Di bidang kemasyarakatan, Dewan Pastoral Paroki Santa Faustina Kowalska Tanjung Halang ini mengadakan bakti sosial berupa pembagian parcel dan takjil kepada umat Muslim di lingkungan sekitar gereja. Kegiatan ini bekerja sama dengan RT, RW, dan tokoh pemuda setempat, di mana parcel dibagikan di pagi hari dan takjil di sore hari menjelang jam berbuka. Parcel ini dibagikan kepada warga sekitar dan para tokoh masyarakat yang ada di sekitar gereja juga. Harapannya dari adanya kegiatan ini adalah supaya keharmonisan dan kerukunan beragama kita dan juga terjalin komunikasi yang baik antar umat beragama. Walau bukan merupakan program kewajiban dari gereja dan tidak ada keharusannya untuk hal seperti ini, namun pelaksanaan ini lebih ke arah merupakan uluran tangan kasih dari umat untuk disalurkan pada orang-orang yang sangat membutuhkan saat ini. Gitu Kades. oke, oke, oke. Keren juga sih programnya yang dilakukan oleh saudara-saudara kita dari Paroki Santa Faustina Kowalska ini. Terlihat sekali bahwa tujuan program ini adalah berbagi cinta kasih, Nah, ya Kak ya. gitu. Memang sih kalau kita ingat pada tahun 2022 yang lalu pada saat Lebaran itu kan masih dalam pandemi COVID ya, yang berdampak pada kehidupan sehari-hari, baik kehidupan beribadah maupun kehidupan ekonomi kita. Nah, saya sedikit ingat nih himbauan Bapak Paus kita, supaya kita menumbuhkan cinta kasih pada sesama kita. Boleh dibilang kegiatan yang tadi kita dengarkan mengajarkan kita bagaimana menjaga kekompakan, kerjasama, dan juga kerukunan antar warga di lingkungan masyarakat dan juga di lingkungan gereja kita. Nah, menyambung hal tersebut nih, mari kita buka lagi Sobat BMP kitab sucinya, kita akan membahas Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Boleh dong Kak Ian bantu ceritakan tentang kisah Injil tersebut. Ya, baik Kak Ades. Para sobat BMP, tentunya kita sudah tahu ya mengenai kisah orang Samaria yang baik hati. Pasti cerita ini sudah tidak asing lagi buat kita. Nah, pada bacaan kitab suci bercerita di mana Yesus memberikan perumpamaan ini kepada seorang ahli Taurat ketika bertanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Dalam perumpamaan dikisahkan ada seorang yang dirampok oleh penyamun, dipukuli dan ditinggal di tengah jalan sendirian. Kemudian lewatlah imam, namun hanya melewati dari kejauhan. Ada seorang Lewi dan ia pun melakukan hal yang sama. Kemudian ada seorang Samaria yang lewat dan ketika melihat orang yang dirampok tersebut, karena kasih dia menolongnya, bahkan merawatnya.
Dari kisah ini kita sudah bisa tahu jawaban dari pertanyaan siapakah samaku itu. Demikian Kak Ades. Menarik nih sebenarnya kisah Injil Lukas yang ini. Tapi Sobat BMP, kalau mau paham kenapa ini sangat menarik, kenapa perumpamaan ini dibahas oleh Yesus, Sobat BMP bisa melihat siapakah orang Lewi, siapakah imam itu, dan siapakah orang Samaria ini. Nanti Sobat BMP akan paham nih sebenarnya mengapa Yesus menjawabnya melalui perumpamaan tersebut ya Kak Novi dan Kak Yuyana. Hmm, Benar. oke. Karena Eh, gimana? Kades dan Hmm. Tatiana juga, kalau menurut pengalaman, rasanya tidak mungkin, tapi tidak mudah untuk kita membantu orang yang tidak dikenal. Hmm. Seperti tadi orang Samaria itu tidak mengenal si penyamun itu. Iya. Seringkali nih kita, secara pribadi sih sering berpikir, benar nggak ya kita bantu, benar baik nggak kita bantu, nanti orang yang dibantu malah kebalikan lagi, bersikap jahat kepada kita, atau itu hanya tipuan untuk mendapatkan bantuan aja dari kita. Jadi karena Hmm. berbagai macam alasan itu, akhirnya kita tidak mau membantu gitu loh. Benar nggak, Ade? Iya sih mungkin sangat sangat mungkin ya. Karena kan kadang ya kita nggak tahu ya kayak tujuan orang gimana. Kadang kita niat baik berujung yang tidak baik juga kan. Nah, itu. Ah, kadang juga kita mau membantu orang masih berpikiran hal yang aneh-aneh. Kadang saya punya pengalaman nih, Kanopi dan Kayu ya. Kadang kan kalau saya lagi di jalan terus ngelihat orang kehabisan bensin, saya mau pikir mau bantu atau enggak. Udah selama dia nggak minta dibeliin atau hanya minta bantu didorong, pasti saya mau bantu nih. Padahal kan saya nggak kenal kan ya siapa orang itu, asalnya dari mana. Kadang ya karena dia kesusahan dan membutuhkan bantuan kita ya kita tolong aja. Karena seperti pertemuan kita tadi saya ingat tuh, kita merupakan tampilan dari citra Allah tuh. Walaupun ya dia nggak akan nanya agama ya ke kita. Oke, itu pengalaman saya sih. Gimana nih kalau pengalaman kayu ya sama Kak Nopi? Boleh dong sedikit berbagi, dikit aja. Waktu kita kan nggak banyak, seenggaknya dikit aja deh buat kita, buat sobat BNP sekalian. Iya aja deh. Oke, Kak Ya, Yudian gimana? baik Kak Ades. Kebetulan karena saya membantu juga di seksi PSE pada tanggal 25 November yang lalu, seksi PSE bekerja sama dengan Yayasan Melihat Terang, alumni SMA Regina Pacis tahun 67, mengadakan bakti sosial pemberian kacamata gratis untuk para lansia yang dari keluarga prasejahtera. Nah, yang dibagikan itu tidak terbatas hanya pada umat BMP Katedral saja, tapi juga kepada warga-warga di sekitar katedral. Ya, di sana juga yang warga sekitar itu ada yang dari umat Muslim. Nah, di sini terlihat jelas bahwa kita dapat berbagi cinta kasih walaupun yang kita tolong itu berbeda agama. Demikian Kak Ade. Hmm. Keren ya pengalamannya kalian ini. Saya dengar sih apa himbauan ini di grupnya lingkungan Hmm. karena tapi tidak terlibat di kegiatan itu. Jadi emang kita harus dapat memaknai ya dialog dan toleransi yang ingin diwujudkan di dalam AP 2023 ini. Jadi dari contohnya tadi gereja apa pengalaman dari paroki Faustina Koswaska, terus cerita dari Samaria Baik Hati, dan juga pengalaman di Kayuyan. Kita tuh diajarkan untuk bertoleransi tanpa memandang perbedaan, ya perbedaan. Jadi dasar dari toleransi adalah semangat cinta kasih kepada sesama kita. Itu Kades. Di garis besarin, dasar dari toleransi adalah semangat cinta kasih kepada sesama. Oke, Kak Novi dan Kak Yuyan, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Gereja selain bergerak ke dalam, diharapkan juga mampu bergerak keluar. Nah, gereja yang bergerak keluar itu adalah gereja yang mampu mengedepankan dialog dan juga toleransi dengan para penganut agama lain demi keselamatan semua orang. Benar nggak, Kak? Benar, setuju banget Kades.
Benar banget, Kades. Iya, ini pada dasarnya adalah sobat BFP yang dikasihi Tuhan. Kita diharapkan sebagai penganut agama Katolik atau juga sebagai umat Allah, yaitu sebagai salah satu murid Allah dan juga murid Yesus diharapkan untuk mampu menebarkan cinta kasih dan keselamatan bagi semua orang, tidak hanya untuk agama kita saja atau tidak hanya untuk orang-orang sekitar kita saja, tetapi juga untuk teman-teman yang beragama lain. Semoga Sobat BNP setelah mendengarkan ini nanti dalam kehidupan sehari-hari mampu menerapkan bahwa keselamatan itu tidak hanya berlaku bagi kita, tetapi juga bagi teman-teman kita yang beragama lain. Bagaimana cara kita melakukan keselamatan bagi mereka melalui diri kita? Bagaimana kita menunjukkan citra dan diri Allah di hadapan mereka melalui perbuatan yang kita lakukan. Oke Kak Yulian dan Kak Nopi, kita sudah sampai di ujung podcast kita pada malam hari ini nih. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang Kak Nopi dan Kak Yuliana sampaikan pada malam hari ini menjadikan kita dan juga Sobat BFV yang mendengarkan podcast kali ini menjadi pribadi yang penuh toleransi dan juga membawa keselamatan bagi semua orang. Terima kasih untuk kita semua, Kak Yuliana dan Kak Nopi dan juga saya yang boleh mengisi di perbincangan malam ini. Dan juga terima kasih kepada para sobat BMV yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya mewakili Kak Nopi, mewakili Kak Yuna, memohon maaf jika ada perkataan kami yang kurang berkenan. Kiranya dalam podcast kali ini kita mampu untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan saya berharap kita akan bertemu di pertemuan podcast-podcast yang akan datang. Oke, Kak Yuyana dan Kak Nopi, kita sudah selesai nih. Ada nggak yang ingin disampaikan kepada Sobat BFV sebelum kita melakukan doa penutup pada malam hari ini? Ya, kita ikut aja ajaran yang diminta oleh gereja kita untuk berbagi cinta kasih, jangan hidup dengan dialog dan toleransi pada sesama kita. Itu sangat penting sih untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, Kak Yuyan? Ya, baik, Kades. Cinta kasih dapat kita bagikan kepada siapa saja tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan keturunan. Demikian, Kak Kades. Oke, terima kasih Kak Iyana, terima kasih Kak Nopi, terima kasih Sobat BFV yang sudah mau berkumpul pada acara podcast pada malam hari ini, yang sudah mau menonton kita. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, kita akan melaksanakan doa terlebih dahulu. Mari Kak Iyana, Kak Nopi, dan Sobat BFV, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih melalui penyertaan-Mu pada malam hari ini. Podcast yang kami laksanakan sudah selesai. Kiranya tujuan dari pertemuan Aksi Aksen Pembangunan tahun 2023 ini menjadi tujuan kami bersama. Jadikan kami manusia yang bertoleransi, menjadikan kami citra Allah yang lebih baik bagi sesama kami, yaitu sesama umat manusia, baik di sekitar kami maupun di lingkup luar sekitar kami. Bapak, kiranya pada pertemuan malam hari ini, kami semua umat-Mu menjadi manusia yang lebih baik dalam bertoleransi, sesuai dengan tema yang diharapkan oleh gereja kami pada malam hari ini. Kami semua akan kembali beristirahat ya Bapak, berkati kami, semoga apa yang kami laksanakan dapat terwujud dengan baik, dan tujuan yang kami inginkan menjadikan kami manusia yang lebih baik. Semua ini kami sampaikan kepada-Mu ya Bapa melalui perantara Putra Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Terpuji namamu Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Satu Yesus sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Kak Nopi, terima kasih Kak Yuliana, terima kasih Sobat BFV. Semoga kita bertemu lagi di podcast-podcast yang akan datang. Bye-bye.